Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta badai imam masjid yang hadir dalam majelis ini. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pagi ini kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak anugerah, terutama pagi hari ini Allah masih bangunkan kita dari kematian kita yang sementara, daripada tidur kita, sehingga kalimat yang paling pantas kita ucapkan adalah syukur pada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, selepas mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kita hanya dikembalikan kepada Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali beliau mengingatkan, memang begitu juga bunyi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam posisi kita tidur itu adalah perumpamaan kematian kita, dan posisi kita terjaga itu adalah perumpamaan kita dibangkitkan dari kubur kita. Maka kondisi kehidupan yang ada sekarang ini pun sebenarnya sudah menggambarkan kehidupan, masa kehidupan yang akan datang. Maka kehidupan ini walaupun nampaknya tidur, bangun dari tidur, tapi bagi orang beriman, tidur itu, bangun dari tidur juga bisa meningkatkan iman pada orang. Maka mari kita manfaatkan anugerah yang besar ini, panjang umur, Allah masih berikan kesehatan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk persiapan amal kita untuk menghadapi hari akhirat nanti. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita duduk sejenak di masjid ini. Bagi yang belum niat i'tikaf, jangan lupa niatkan di dalam hati, niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan saya niat duduk i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita akan mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan kajian dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan dengan judul Babus Salami Littahallul Minas Salati, bab menerangkan tentang salam untuk tahallul, keluar daripada sholat, di terjemahan halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, wa bi sanadin al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala babus salami littahalluli minas salati, bab menerangkan tentang pembahasan salam littahalluli, untuk tahallul, lissalam minas salati, daripada sholat. Kalau kita haji umroh itu juga ada tahallul. Haji umroh ada tahallul, tapi jauh-jauh sebelum tahallul itu ada namanya ihram. Jadi ada ihram di miqat, ditutup dengan tahallul. Apa arti ihram? Ihram itu ketika seseorang sudah memulai amalan haji umroh, mulai berpakaian ihram di miqat, maka mulailah dia diharamkan dengan keharaman-haraman apapun yang dilarang oleh orang ihram. Nah, kapan keharaman itu menjadi hilang? Ketika sudah mulai tahallul. Tahallul itu diambil dari kata-kata halal, yang awal mula dilarang, diharamkan, akhirnya jadi halal. Nah, kita sholat juga begitu. Mulai sholat dapat ada ihramnya, takbiratul ihram. Ketika mulai baca takbir Allahu Akbar, maka apapun yang awal mulanya halal jadi haram. Bicara awal mula haram, halal jadi haram.
nggak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, berbuat apapun dari selain amal sholat diharamkan. Nah, kapan bolehnya tahallul? Ada tahallulnya yang menghalalkan apa? Salam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, sholat itu tahrimuhat takbir, tahrimnya, ihramnya, yang mengharamkan itu takbir, takbiratul ihram, wa tahliluhat taslim, dan tahallul yang menghalalkannya adalah salam. Ini pembahasan kita di penutup bagian sholat. Bab tentang salam, litahallul minas sholati, untuk menghalalkan apa-apa yang sudah diharamkan di waktu sholat. Ya'lam, ketahuilah, anna salama, sesungguhnya salam, litahalluli adalah untuk menghalalkan, untuk keluar minas sholati, daripada sholat. Ruknun, hukumnya adalah rukun, min arkanis sholati, daripada rukun-rukun sholat. Wa fardun, dan dia termasuk fardu, min furudiha, daripada fardu-fardunya sholat. La tasihu, tidaklah sholat, la tasihu, tidaklah sah sholat, illa bihi, kecuali dengannya. Hada, ini yang diterangkan. Madhabu Syafi'i adalah madhab fatwa al-Imam Asy-Syafi'i, wa Malik, dan Imam Malik, wa Ahmad, dan fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal, wa jamahiris salafi wal khalafi, dan jumhur pendapat ulama-ulama salaf, wal khalafi, dan pendapat ulama-ulama khalaf, ulama setelahnya. Wal ahaditsu shahihatu, dan hadis-hadis sahih al-masyhuratu, yang masyhur, musarrahatun, menjelaskan bidzalika, dengan hal yang demikian tersebut. Jadi beliau membahas, sebelum memasuk dalam pembahasan ucapan salam itu sendiri, Imam Nawawi mengingatkan bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya salam itu, ucapan salam adalah termasuk daripada rukun-rukunnya sholat, dan juga fardu daripada fardu-fardunya sholat. Fardu-fardunya sholat itu, jadi bedanya rukun dengan fardu ya. Rukun itu pembahasan yang juga fardu. Jadi rukun-rukun sholat, ya fardu-fardunya sholat sama, itu juga pembahasannya. Jadi kalau tertinggal salah satu daripada rukun ataupun fardu, maka sholatnya tidak sah. Nah, di antara yang fardu tadi atau yang rukun di dalam sholat adalah salam. Ini pendapat jumhur ulama, hampir semua. Imam Nawawi jujur di sini ya, membahas Bapak Ibu. Ini pentingnya bagi seorang alim ulama untuk jujur dalam menukil pendapat. Jadi kalau memang di situ ada ikhtilaf, katakan ikhtilaf. Walaupun mungkin bahasanya bukan mengatakan ikhtilaf. Di sini beliau mengatakan jumhur, kebanyakan, mayoritas, itulah pendapatnya. Nah, pendapat siapa ini? Mayoritas ulama. Diberitahu yang mengatakan salam itu adalah rukun fardu sholat, jumhur ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan hampir jumhur, hampir seluruh ulama salaf, hampir seluruh ulama khalaf, ulama setelah salaf, itu hampir semua mewajibkan, memfardukan salam di dalam sholat. Nah, siapa yang mengatakan salam itu tidak fardu atau salam itu tidak termasuk rukun dalam sholat? Yang mengatakan salam bukan fardu ataupun bukan rukun adalah Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan siapa yang sudah selesai baca tasyahud, sebelumnya sudah membahas tasyahud, kemudian selepas itu dia langsung salam, maka qad tammat sholatuhu, sholatnya sah. Tapi di sini yang perlu difahami, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak fardu, betul, tapi beliau mengatakan wajib. Nah, bingung lagi sedikit, nggak fardu tapi wajib. Lah kita fardu wajib sama, Imam Abu Hanifah fardu wajib beda. Fardu itu dalilnya mesti 100% kekuatannya.
dalilnya mesti yakin, dalilnya tuh mesti jelas. Kalau hanya tingkatan dhonni atau 75%, itu bagi Imam Abu Hanifah hukum agama atau fatwa apapun gak boleh mengatakan fardu, bolehnya hanya tingkatan wajib. Jadi wajib dalam mazhab Hanafi satu hukum yang derajatnya itu di bawah fardu. Jadi ada fardu, di bawahnya wajib. Nah, fardu contohnya sholat 5 waktu. Rukun Islam yang 5 itu semua fardu bagi Imam Abu Hanifah. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah, bayar zakat, ini fardu. Nah, yang wajib, di antara wajib, sholat witir bagi Imam Abu Hanifah wajib. Kemudian yang wajib lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu pun wajib. Dan banyak hal lainnya, termasuk banyak di antara hal-hal yang difardukan ulama. Beliau katakan wajib di sini. Salam itu fardu, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Jadi jangan kita ini memahami fatwa itu dengan, kalau ada satu fatwa dari satu ulama, kita tak bisa memahaminya dengan pemahaman kita. Tadi malam saya mengisi kajian di Masjid Jalan Kubang Raya. Di sana pembahasan tentang najis. Ulama berbeda pendapat tentang najisnya anjing. Sebagian ulama mengatakan anjing tak najis, dan yang mengatakan anjing tidak najis itu enggak sembarangan ulama. Imam Malik rahimahullah, beliau yang mengatakan anjing tidak najis. Tapi kalau ingin memahami bagaimana perkataan Imam Malik anjing itu tak najis, pahami dengan benar sesuai pemahaman Imam Malik. Karena beliau mengatakan anjing tidak najis, tapi wajib dicuci 7 kali. Kan tidak ada bedanya jadinya. Lah ada orang tak mau mengikuti para ulama, tak mau mengikuti itu tak bermazhab. Akhirnya dia mengikuti fatwa tidak najisnya, tapi menjalankan tidak najis mengikuti mazhab Syafi'i atau jumhur. Nah kalau tidak najis menurut jumhur bagaimana? Nggak perlu dicuci. Karena kalau najis wajib dicuci, kalau tidak najis tak perlu dicuci. Lah ini kan nggak bisa digabungkan. Maka melihat, mendengar fatwa ulama mesti dengan pemahaman ulama tadi. Yang berkata itu apa pemahamannya. Nah di sini beliau mengatakan tidak fardu, memang, tapi nggak dipotong di situ. Tidak fardu tapi wajib. Akhirnya mau tak mau bermazhablah supaya kehidupan beragama kita menjadi mudah. Jadi Imam Nawawi menukil mengingatkan di sini bahwa membaca salam di dalam sholat ini adalah hukumnya fardu, dan itu pendapat jumhur, hampir semua mayoritas ulama. Sehingga siapapun yang sholat kalau tidak mengucapkan salam maka sholatnya tidak sah. Wa'lam, dan ketahuilah annal akmala, sesungguhnya yang paling sempurna fi salami, di dalam salam, ayyakula, seseorang mengucapkan an yaminihi, ke arah kanannya, assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi, dan dia mengucapkan ke arah kirinya, assalamualaikum warahmatullah. Wala yustahabbu, dan tidak disunahkan ayyakula, seseorang mengucapkan ma'ahu, beserta salam tadi, wa barakatuh, kalimat wa barakatuh. Li'annahu, karena sesungguhnya tambahan wa barakatuh khilaful masyhuri, adalah bertentangan dengan yang masyhur an Rasulillahi, daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana, walaupun ada, qad jaa, telah datang, fi riwayatin, dalam satu riwayat, li Abi Dawud, bagi Imam Abu Dawud. Walaupun hadis wa barakatuh itu ada, bukannya tak ada, ada. Waqad qala, dan sungguh telah berpendapat bihi, dengan kesunahan tambahan wa barakatuh, jama'atun, sekelompok, min ashabina, daripada kalangan ulama Syafi'i. Minhum, diantaranya Imamul Haramaini, Imam Al-Haramain, wa Zahir As-Sarqasi, dan Imam Zahir As-Sarqasi, wa Ruyani, dan Imam Ar-Ruyani fil Hilyah, dalam kitab Al-Hilyah. Walakinnahu, akan tetapi pendapat ini syadun, adalah keliru. Wal masyhur, adapun pendapat yang masyhur, ma, adalah pendapat qaddamnahu, yang telah kami sebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah di
sini beliau lanjutkan. Di terjemahan ada lengkap dibahas itu kalau tak salah ya, ada. Jadi Bapak Ibu, Imam Nawawi mulai menerangkan tentang ucapan salam. Ucapan salam ada yang al-akmal, yang sempurna, dan ada ucapan salam al-aqal yang paling minimal. Nah, ucapan salam yang paling sempurna adalah ketika seseorang menghadap ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kemudian menghadap kiri Assalamualaikum warahmatullah, tanpa tambahan wabarakatuh. Nah, ini pendapat yang masyhur, tapi tidak dipungkiri bahwa jangankan di luar madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i sendiri ada sebahagian ulama, sekelompok ulama yang madhabnya Syafi'i, mereka memfatwakan sunnah mengucapkan wabarakatuh. Dan dia sebut di sini siapa ulamanya? Imamul Haramain, Imam Zahir As-Sarkhazi, Imam Ar-Ruyani, dan beberapa ulama lainnya. Tapi Imam Nawawi mentarjeh bahwa pendapat yang benar itu adalah tanpa ditambahkan wabarakatuh. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu teliti tengok hadis yang menyatakan tambahan wabarakatuh itu hadis yang sahih. Sehingga memang tidak sedikit ulama yang memakai itu. Nah, di sini kita memang kalau bukan belum, memang kita ini belum tingkatannya. Jadi kalau ada orang katakan hadisnya sahih, memang kebingungan sendiri dia. Karena sahih nggak sahih tadi tidak cukup menjadikan satu hukum itu selesai hanya dengan kesahihannya saja. Ada dari sudut pandang yang lain. Nah, kalau cuma sahih ya udah, ini jadi diamalkan. Tapi sahih pun ternyata menurut yang lain kadang nggak sahih. Akhirnya dalam beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama, mereka mengarahkan bahwa tambahan wabarakatuh di dalam kitab Tuhfah, wa fit tuhfah duna wabarakatuh illa fil janazah. Jadi dalam beberapa kitab diterangkan kalau ingin juga menambahkan wabarakatuh itu di dalam sholat jenazah. Nah, selain sholat jenazah cuma sampai Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau tambahan wabarakatuh, sebahagian ulama mengatakan itu dalam sholat jenazah. Tapi ya walaupun seperti itu diarahkan, memang tidak dipungkiri ada juga ulama yang memperbolehkan tanpa dibatasi waktu sholat apapun. Jadi di sini kita memang harus mengetahui dan menyadari, terutama dalam madhab Syafi'i, mayoritas ulama, bukan hanya madhab Syafi'i, penekanannya di situ, tapi dimanapun Bapak Ibu berada, semua hampir jumhur, hampir kebanyakan ulama memang itu ucapan salam itu hanya sampai warahmatullah. Nah, kita mengetahui tadi ternyata hadis wabarakatuhu itu ada. Maka kalau kita mendengar ada imam kok dia lanjutkan juga sampai wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya, ya sudah, nggak ada masalah. Tidak ada juga ulama yang mengatakan batal, enggak. Pembahasannya cuma sunnah atau tidak. Kalau batal enggak, itu memang ucapan salam. Wabarakatuh memang ucapan salam. Tapi apakah disunnahkan? Maka terjadi ikhtilaf seperti yang kita dengarkan tadi. Yang paling masyhur, hadis-hadis memang menyatakan hampir Nabi SAW itu kebanyakan salam hanya sampai warahmatullah. Dan ini pun pengamalan di mana-mana para ulama sampai di zaman ini. Wasawaun kana musalli imaman, sama saja adanya orang yang sholat itu menjadi imam, au makmuman atau dia menjadi makmum, au munfaridan ataupun dia sholat sendiri, fi jama'atin baik juga dalam jemaah, qalilatan baik jemaahnya sedikit, au katsiratan baik jemaahnya banyak, fi faridatin baik sholatnya fardu, au nafilatan ataupun sholatnya nafil, sholat sunnah. Jadi salam itu wajib dalam semua keadaan, baik sendiri, baik jadi imam, baik jadi makmum. Jadi nggak bisa
orang sholat berjamaah kemudian dia fahami imam baca salam assalamualaikum warahmatullah, kemudian makmum katakan adalah saya gak perlu salam, biar imam aja yang salam, cukup kok salamnya imam. Enggak, imam salam, makmum wajib baca salam. Takbiratul ihram, imam wajib takbiratul ihram, makmum juga. Jadi nggak bisa makmum mengatakan takbiratul ihramnya imam itu sekalian untuk kami, enggak. Diwajibkan bagi siapapun, baik sholatnya jemaah, sholatnya sendiri, jadi imam, jadi makmum, sholat fardu, sholat sunnah, fafikul lidzalika, dan di dalam sholat-sholat itu semua yusallimu, seseorang mengucapkan salam taslimataini dengan dua salam, kama dzakarna, seperti yang telah kita sebutkan. Wa yaltafitu, dan seseorang menoleh bihima, dengan mengucapkan salam tadi, ilal janibaini, kepada dua arah, kanan kiri. Wal wajib, adapun yang wajib, taslimatun wahidah, adalah mengucapkan salam yang pertama. Wa amma tsaniyatu, adapun salam yang kedua, fasunnatun, maka hukumnya sunnah. Lau tarokaha lam yadurruhu, seumpama orang tadi meninggalkan salam yang kedua, lam yadurruhu, maka tidak membahayakan dia. Salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Kalau ditinggalkan tak wajib, tidak membahayakan, sholatnya tidak batal. Tsumal wajib, kemudian yang wajib, min lafdz salam, daripada ulang ucapan salam. Tadi yang maksimal, yang sempurna, assalamualaikum warahmatullah, itu yang sempurna. Yang minimal atau yang wajib adalah ucapan assalamualaikum, itu yang wajib. Jadi kalau sudah ada yang salam, walaupun seringkas itu, jadi imam dia, jadi makmum, sholatnya sah. Walau qala, seumpama seseorang membaca salamun alaikum, kalau ada satu orang membaca salamun alaikum tanpa alif lam, kalau pakai alif lam assalamu alaikum, ini dihilangkannya alif lam, jadi salamun alaikum. Apa hukum salamnya? Lam yujzihi alal asah, menurut pendapat yang paling sahih, sholatnya tidak sah. Jadi nggak bisa salamun alaikum. Walau qala alaikumussalam, kalau seumpama dia balik alaikumussalam, ajza'ahu, malah kalimat itu mencukupi. Alal asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena ini kalimat sudah dihitung salam. Tapi kalau salamun alaikum itu ikhtilaf. Kita jumpa orang salamun alaikum, nah assalamualaikum. Tapi kalau dibalik itu alaikumussalam, memang itu jawaban salam kan? Jadi boleh atau tidak, di sini pembahasan sah atau tidak ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia buat nanti hukumnya lain, walaupun sah, itu khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Sebagian ulama mengatakan makruh. Falau qala, seumpama seseorang membaca assalamu alaik au salami alaika, atau dia mengucapkan salami alaika, atau salamun alaikum, atau salamullahi alaikum, atau salamu alaikum, salamu alaikum tanpa tanwin. Kalau tanwin salamun alaikum, ini cuma salamu alaikum. Au qala, atau dia mengucapkan assalamu alaihim, lam yujzihi, maka itu semua tidak mencukupi, bila khilafin, tanpa adanya khilaf, perbedaan di antara para ulama. Jadi gak sah kalau dia ucapkan assalamu alaik, atau salami alaik, salamun alaikum, salamullahi alaikum, atau salamu alaikum, tidak ada alif lam, mimnya pun tak ditanwin, atau assalamu alaihim, itu semua tidak sah sholatnya. Bahkan bukan hanya tidak sah, watabtulu sholat, watabtulu, dan batal sholatuhu, sholatnya dia, in qalahu, kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat itu semua amidan, dengan sengaja, aliman, dan dia tahu hukumnya, fi kulli dzalika, dalam semua kalimat tadi. Ya kalau memang tahu hukum, disengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja nggak batal. Nggak tahu hukum nggak batal juga.
Jadi kalau tidak tahu tuh kadang ada pula gunanya Bapak Ibu. Tidak tahu ya nggak apa-apa, tapi tadi amal ibadahnya tak bernilai. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu yang alim kadang tidak beramal pun dapat pahala. Orang kalau tak alim beramalnya tak ada pahala. Karena tadi potensi amalnya itu tidak sah itu sangat besar. Dia mengerjakan hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan wudhu, tapi dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Itulah orang yang tak alim. Nah, orang yang alim kadang dia tak buat amal, tapi karena niatnya pandai, ilmunya ada, pahalanya dapat. Ini diantara. Nah, kenapa dalam ucapan-ucapan tadi yang kita dengar itu bisa membatalkan sholat? Karena ini sama dengan pembahasan sebelumnya, bahwa ucapan-ucapan assalamu alayka, salamun alaikum, salamullahi alaikum, itu semua adalah ucapan-ucapan mengajak orang lain berbicara. Itu namanya khitab. Nah, sekarang dalam sholat kok berbicara? Kalau kita mengucapkan pembicaraan pada orang lain itu gak boleh. Maka di dalam sholat kok jawab salam orang, batal sholat, batal. Nah, ucapan-ucapan itu tadi mengarahnya ke arah itu semua. Nah, jadi memang betul harus lafaz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan bahwa wa ingkana fa innahu la tabtul salatuhu illa fi qaulihi, kecuali fi qaulihi dalam ucapan seseorang assalamu alaihim. Kalau ucapan assalamu alaihim itu memang sholatnya belum sah, maksudnya dia belum keluar daripada sholat ya. Assalamu alaihim ini ucapan salam begitu tidak dianggap, tapi fa innahu la tabtul salatuhu, hanya saja ucapan assalamu alaihim tidak membatalkan sholat. Li'annahu du'aun, karena sesungguhnya ucapan assalamu alaihim adalah doa. Wa ikana sahiyan, apabila dia lupa lam tabtul, maka sholat orang tadi tidaklah batal. Wala yahsulu at-tahallul minas sholat, dan tidaklah terhasilkan dari ucapan-ucapan tadi itu semua at-tahallulu, tahallul atau keluar minas sholati, daripada sholat. Bal yahtaju, akan tetapi dibutuhkan ilal istiqnafi salamun sahih, perlu dia mengulangi salam yang benar. Walau iktasarul imam, kalau imam hanya meringkas ala taslimatin wahidah, mengucapkan satu salam saja, atau maka mendatangkan al-makmumu, makmum bin taslimataini, dengan dua salam. Kalau ada kejadian imam salam hanya satu, nah kita makmum bagaimana? Dua kali salam, tetap sunnah. Jadi imam meninggalkan sunnah, maka kesunahan itu tidak hilang bagi makmum. Jadi imam dua salam sekali, kita makmum tetap disunahkan salam dua kali. Tapi kok salam sekali? Ya sah, memang salam sekali itu wajib. Salam yang kedua sunnah. Qala al-Qadhi Abu Thayyib, berkata al-Qadhi Abu Thayyib at-Tabari min ashabina, daripada kalangan ulama kita, wa ghairihi, dan selain beliau, idza sallama al-imam, apabila imam salam, fal makmum, maka bagi makmum bil khiyari ada pilihan. Insya'a, kalau dia mau sallama, dia ikut salam fil hal, dalam keadaan itu juga. Wa insya'a, dan apabila dia mau istadama, dia terus al-julusu, duduk, litu'a'i, untuk doa, wa atola, dan dia memanjangkan masya'a, semau dia. Wallahu a'lam. Imam selesai salam, makmum mau ikut salam langsung, ya ikut imam, boleh. Tapi kalau mau memanjangkan sedikit, nggak ada masalah juga. Jadi mau panjangkan doa sedikit baru kemudian salam, nggak ada masalah. Karena dengan sudah salamnya imam, itu kaitan sudah terputus, sudah selesai sholat. Nah, di sini hadirin Bapak Ibu, salam-salam yang disampaikan ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Nah, di antara beberapa hal yang memang jelas ada di dalam hadis, disampaikan bahwa cara salam secara sempurna di dalam hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan salam itu dengan jelas diterangkan bahwa Nabi sholat kemudian beliau mengucapkan salam ke arah kanan. Kami pun di belakang sampai melihat putihnya pipinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun salam ke arah kiri, maka kami pun sampai melihat putihnya pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salam itu mesti Bapak Ibu dibuat sampai orang yang di belakang kita tuh bisa melihat pipi kita. Jadi kalau cuma Assalamualaikum dia geser dikit, yang belakang sampai gak tahu tuh pipi gak nampak. Seumpama ada orang melihat gak nampak, itu belum salam namanya. Walaupun lidahnya mengucapkan salam. Karena ada cara salam menoleh ke kanan seukuran pipi kita tuh bisa dilihat oleh orang di belakang. Karena namanya noleh itu tuh nampak kan. Bahasa Indonesia noleh itu apa? Ya kalau dia bicara terus cuma menghadap ke depan, sedangkan orangnya ada di belakang, itu kata orang kita noleh pun tidak, kata dia. Namanya noleh, pipi itu nampak. Kalau menoleh ke kanan, pipi kanan nampak. Noleh ke kiri, pipi yang kiri nampak. Itu disyaratkan di dalam salam. Kemudian juga di dalam salam itu ada beberapa hal yang perlu diketahui, ada syarat-syaratnya. Di antaranya lafaz salam yang minimal tadi, Assalamualaikum. Ini minimal salam, Assalamualaikum. Dari dua kalimat ini itu nggak boleh dipisah, atau dalam bahasa Arab dinamakan mualah. Mualah itu berkesinambungan, bersambung itu wajib antara lafaz assalamu dengan alaikum. Assalamualaikum. Kalau ada orang yang memisahkan, dipisahnya kalimatnya assalamu, diam deh. Lepas itu alaikum, batal sholat, itu nggak sah. Jadi mesti kalimat itu disambung. Ya kalau batuk ada uzur itu lain hal, dia sengaja itu batal. Karena ini kalimat punya syarat, ketika dibaca mesti mualah, atau dalam bahasa kita berkesinambungan, bersambung satu dengan lainnya. Kemudian di dalam sholat dulu juga pernah kita sentuh bahwa dalam sholat itu ada namanya rukun. Rukun itu yang wajib atau yang fardu dalam sholat yang tak boleh ditinggalkan sedikit pun. Di antara yang rukun adalah salam ini. Dalam rukun-rukun sholat itu Bapak Ibu terbagi. Ada yang berbentuk rukun qauli, rukun kewajibannya berbentuk perbuatan. Kemudian ada rukun yang namanya rukun qauli, rukun yang berbentuk bacaan. Qauli itu bacaan. Rukun qauli, rukun yang berbentuk bacaan. Kemudian ada rukun fi'li, rukun yang berbentuk perbuatan. Nah, khusus pembahasan kita di sini rukun qauli, rukun-rukun atau kewajiban yang berbentuk bacaan. Contohnya salam, contohnya lagi takbiratul ihram. Contoh rukun yang berbentuk bacaan surat Al-Fatihah. Nah, rukun-rukun qauli atau bacaan ini disyaratkan ayyusmi'a nafsahu, wajib memperdengarkan diri sendiri. Telinga sendiri itu wajib dengar. Jadi nggak cukup dalam hati. Baca salam dalam hati sah atau tidak sholatnya? Nggak sah. Baca takbiratul ihram dalam hati, sholat nggak sah. Baca Fatihah kok dalam hati, sholat juga nggak sah. Kenapa? Qiraah itu dalam bahasa Arab adalah kalimat yang keluar huruf dan suara. Kalau nggak keluar huruf, nggak keluar suara, itu bukan membaca dalam bahasa Arab, namanya membatin. Lah, membaca dalam hati tidak mensahkan sholat. Jadi termasuk salam mesti telinga sendiri dengar. Kalau memang sehat telinganya. Tapi kalau agak-agak paka, agak tersumbat, agak bermasalah, ya sudah. Nah, itu sudah Allah beri, ya tentu syarat itu jadi hilang. Saya nggak bisa dengar Ustaz, ya udah. Nah, tapi kalau normal mesti telinga kita sendiri mendengarkan ucapan salam yang kita baca. Kemudian wa alla yazida aw yanqusa ma yughayyirul makna.
Salam tadi sudah kita bahas di tengah-tengah bahwa nggak boleh mengucapkan salam yang sampai merubah makna, ya seperti tadi kan, assalamualaikum dia rubah dan makna pun berubah, itu nggak boleh. Ini juga jadi syarat. Di antaranya lagi, wa yajibu iqamuhu ila mimi alaikum halul qu'ud wa au badaluhu. Wajib mengucapkan assalamu alaikum, itu kan mim huruf terakhirnya, alaikum mim terakhir. Ketika mengucapkan mulai assalam sampai kum, itu wajib mengucapkannya dalam kondisi duduk semuanya. Dulu dalam takbiratul ihram sudah pernah kita bahas juga. Kalimat-kalimat itu yang fardu rukun-rukun ini Bapak Ibu dia punya tempat. Takbiratul ihram kapan dibaca? Ketika berdiri. Kok baca takbiratul ihram itu sebahagian berdiri, sebahagian duduk? Nggak sah. Ada orang sebelum mulai takbir itu disyaratkan dia posisi berdiri. Lah ini enggak, dia duduk. Sebelum berdiri dia sudah mulai baca takbiratul ihram, maka sholatnya nggak sah. Mesti berdiri tegak dulu baru baca. Termasuk Fatihah, ada tempatnya. Baca Fatihah itu di waktu posisi berdiri. Kalau ada orang sholat, Fatihah itu dia baca satu hurufnya sambil ruku, sedangkan Fatihah yang lain semua posisi berdiri, nggak sah sholatnya. Mesti semua dalam posisi berdiri. Begitu juga salam. Salam ini punya posisi dan tempat. Ketika duduk, maka mesti membacanya itu paling tidak minimal salamnya, assalamualaikum. Itu minimal kalimat salam mesti dibaca dalam posisi duduk. Kok belum selesai kum itu mimnya, assalamualaikum, berdiri dia, enggak, sholat belum selesai lagi, maka sholatnya batal. Jadi mesti dalam posisi duduk. Wasadruhu lil qiblah, dan membaca assalamualaikum, kalimat itu minimal mesti dada ini menghadap kiblat. Yang noleh itu cuma wajah, dada nggak boleh noleh. Yang wajib ketika kita sholat menghadap kiblat yaitu dada, karena badan itu dihitung menghadap tuh ini. Nah ketika orang sholat, di tengah sholat kok ada noleh kanan, noleh kiri, apakah sholat batal? Nggak batal, tapi itu makruh. Misalkan sholat sambil nengok kanan, nengok kiri, atau ragu ini ruku atau sujud kawan nih, nengok noleh kanan kiri, selagi dadanya tak berpaling, sholatnya sah. Maka di dalam sholat termasuk mengucapkan salam ketika memang ada perintah untuk menoleh. Assalamualaikum warahmatullah, itu kan memang ada perintah noleh. Namanya noleh itu wajah, dada nggak boleh noleh. Jadi ketika dada ikut berpaling dari kiblat, maka bisa membatalkan sholat. Nah ini diantara beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengucapkan salam. Ini diantara syarat-syarat salam itu dikatakan sah. Kita lanjutkan satu bab ini pendek. Babu ma yaquluhu rajul, bab selanjutnya yaitu bab ma bacaan yaquluhu rajul yang diucapkan oleh seseorang. Idza kallamahu insanun, ketika ada orang yang mengajaknya berbicara, wa huwa fi sholati, sedangkan dia di dalam sholat. Jadi di sini beliau menerangkan bahwa kalau ada pembicaraan kesalahan dalam sholat, boleh bicara atau tidak. Rawaina, kami telah meriwayatkan fi Sahihayil Bukhari, dalam kitab dua Sahih Bukhari Muslim, an Sa'd bin Sa'd, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, man barang siapa nabahu terjadi syai'un sesuatu fi salatihi dalam salatnya, faliyaqul maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat fi sahih, dalam hadis sahih, idza nabakum, kalau terjadi sesuatu, nabakum terjadi bagi kalian, amrun sesuatu, falyusabbih, hendaklah membaca tasbih, ar-rijalu laki-laki, wal tusaffiq, dan hendaklah tasfik bertepuk tangan, an-nisa'u perempuan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, at-tasbihu tasbih ucapan subhanallah lirrijali bagi laki-laki,
wa tasfiqu sedangkan menepuk tangan lin nisa'i bagi perempuan. Ini bab tentang kalau terjadi ada hal-hal di dalam sholat apakah boleh bicara. Nah di sini diterangkan walaupun beliau nggak nyebutkan, tapi terjadi hal-hal yang berkaitan dengan sholat pun ternyata tak boleh berbicara. Imam salah, imam perlu ditegur, maka inilah hadisnya. Laki-laki menegurnya dengan ucapan subhanallah, perempuan menegurnya dengan tasfik, bertepuk tangan. Tapi tasfik, tepuk tangan bagi perempuan bukan mengadu telapak tangan dengan telapak tangan, tidak. Tapi yang diadu adalah telapak tangan kanan dengan punggung tangan kiri. Itu tasfik yang dimaksud untuk perempuan. Jadi begini. Nah kalau bertepuk tangan ya bermain-main tujuannya malah membatalkan sholat. Nah ini pun tadi berkaitan dengan ilmu. Kalau dia tahu, kalau enggak ya enggak batal. Tapi kalau dia tujuannya bermain-main bisa membatalkan sholat. Ya, hadirin Bapak Ibu, hadisnya satu kali Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, beliau ketika di Madinah mendamaikan kelompok Aus dengan Khazraj. Waktu itu ada permasalahan, maka Nabi pergi mendamaikan. Nah ketika Nabi pulang, waktu sholat itu sudah masuk, bahkan sudah lewat, hampir habis, maka Abu Bakar Siddiq berinisiatif untuk langsung sholat dan mengimami. Nah tiba-tiba di tengah sholat Nabi datang. Abu Bakar sedang jadi imam. Maka karena Nabi datang, itu sholat itu pada bertepuk tangan semuanya. Sehingga akhirnya Abu Bakar pun noleh tapi dada nggak sampai berpaling dari kiblat. Noleh, ternyata Nabi ada. Abu Bakar pun mundur. Di tengah sholat itu Nabi maju melanjutkan sholat. Padahal Nabi sudah beri isyarat lanjutkan, tapi Abu Bakar tetap mundur. Maka di tengah sholat Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau tidak mau melanjutkan sholat padahal sudah aku suruh? Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tidak pantas bagi putranya Abu Quhafah. Abu Bakar punya ayah Abu Quhafah. Tidak pantas bagi putranya Abu Quhafah kok mengimami Rasulullah. Itu nggak layak, nggak beradab. Jadi itu adabnya sahabat, walaupun perintah. Jadi adab tetap didahulukan. Kemudian Nabi SAW menegur para sahabat, kenapa kalian tadi bertepuk tangan? Kalau terjadi hal-hal yang salah di dalam sholat, laki-laki hendaklah mengucapkan tasbih subhanallah. Tepuk tangan itu untuk perempuan. Nah tapi cara tepuk tangannya tadi ya, bukan menepukkan, mengadu kedua telapak tangan, tidak, tapi telapak tangan kanan diadu dengan punggung tangan kiri. Itu tepuk tangannya untuk perempuan. Nah kalau dibalik apa hukumnya? Perempuan mengucapkan subhanallah, laki-laki tepuk tangan. Hukumnya khilaful aula. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sholat tak batal, tapi itu khilaful aula. Bahkan sebagian ulama memakruhkannya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam hal mengingatkan tadi, mengucapkan subhanallah, ini pun juga perlu dipahami. Dan ini judul yang Imam Nawawi tuliskan di sini. Kalau seseorang diajak bicara dalam sholat, apa yang dibuat? Nah di sini beliau juga sedikit memberikan isyarat. Kalau kita di dalam sholat, tengah-tengah sholat, misalkan sendiri di rumah, tahu-tahu ada orang yang mengucapkan salam, maka boleh nggak jawab? Nggak boleh. Tapi kalau kita ucapkan subhanallah, nah diam kita, salam dia lagi, subhanallah, itu batal nggak sholatnya? Ya sama dengan kondisi kejadian tadi. Hanya saja di sini perlu menjaga niat dalam hati, mengucapkan subhanallah. Kalau memang hanya betul-betul niatnya untuk ngajak orang bicara, tanpa ada niat dalam hati zikir sholat, sholatnya jadi batal. Jadi kalau ada orang negur imam,
ini tidak meniatkan ucapan subhanallahnya itu sebagai zikir, tapi seperti jadi obrolan. Namanya negur imam kan obrolan. Kok niatnya itu batal sholatnya? Bagi yang tahu. Nah, ini lagi bedanya. Kalau tidak tahu tuh memang susah orang nih. Tapi tahu hukum malah jadi beresiko. Nah, sama juga Bapak Ibu. Kalau orang-orang Arab, namanya orang Arab tentu bahasanya Arab. Di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi udkhuluha bisalamin aminin. Artinya, masuklah engkau ke dalam rumah ini dengan selamat. Bisalamin aminin. Silahkan masuk rumah dengan selamat, dengan aman. Nah, ini kan ayat Al-Quran. Nah, orang Arab dulu ketika ada orang misalkan masuk ke rumah dia baca ayat itu, boleh gak? Assalamualaikum. Maka dia jawab udkhuluha bisalamin aminin. Kalimat ini aslinya Quran, tapi tergantung niat. Kalau dia niatkan ngobrol, ngajak orang di luar salam tadi, ya batal sholat. Tapi dia niatkan ini zikir, ini Quran, sekaligus ngajak orang di luar, boleh malah. Bahkan para ulama melebarkan hukum. Dalam sholat itu biasanya kalau jemaah bertambah banyak, maka perlu mubaligh. Mubaligh itu kalau di Indonesia, mubaligh dalam bahasa kita penceramah. Mubaligh itu kalau dalam pembahasan fikih, mubaligh itu orang yang menyampaikan. Itu biasanya dalam fikih adalah orang yang menjadi penyambung takbir imam. Jadi kalau di Mekah itu imam mengucapkan Allahu Akbar, nanti ada pula yang Allahu Akbar, nyambungkan, itu mubaligh namanya. Kata imam, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu dalam mazhab Hambali. Nah, mubalighnya Rabbana walakal hamd. Itu mubaligh. Jadi mubaligh ini gak sembarangan Bapak Ibu. Kalau orang yang mubaligh ini niatnya malah bukan membaca zikir sholat, kok jadi ngobrol, jadi penyambung murni, maka sholatnya batal. Jadi memang perlu niat di situ. Untuk baca subhanallah mengingatkan imam itu jangan murni untuk negur, tapi ini zikir sholat dan untuk negur. Dua-duanya diniatkan nggak batal sholat. Tapi kalau hanya niat negur, kok ngobrol berarti, kok ngobrol dalam sholat batal. Nah, ini diantara maksud Imam Nawawi memberikan judul dalam kitab ini, ucapan orang yang sholat jika diajak bicara. Jadi maknanya dalam sholat nggak boleh bicara. Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Nah sekarang kok hubungan pembicaraan kita dengan Allah kok pas ada kebetulan mirip-mirip ngajak bicara orang di luar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau diniatkan kalimat-kalimat dalam sholat untuk ngobrol, jadi batal. Ini perlu diperhatikan pembahasan niat dalam pembahasan yang telah kita bahas. Lainnya dari Bapak Ibu ada dua pembahasan yang pada pagi hari ini bisa kita bahas. Semoga dari pembahasan-pembahasan ini bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, diskusi tanya jawab. Kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilahkan. Ada pertanyaan? Saya kira cukup. Selepas ini ada pembahasan, jadi pembahasan sholat selesai. Masuk dalam jadi sholat mulai dari persiapan sebelum sholat. Bahkan ini bukan pembahasan khusus sholat, tidak, tapi Imam Nawawi membahas kehidupan kita 24 jam apa itu zikirnya. Jadi termasuk sholat, selesai sholat maka ada judul baru, Babul Adkar Ba'da Sholat, bab pembahasan zikir-zikir selepas sholat. Insya Allah umur panjang kita bahas di pertemuan setelahnya. Saya kira cukup. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, beberapa pembahasan dari kitab Al-Adkar An-Nawawiyah. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Mari kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.